Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya mau infoin ke teman-teman untuk cara pemasangan kulkas motowan di Ereking. Apakah PNP atau enggak? Sebelumnya saya ucapin makasih ya buat yang punya mesin ini karena boleh di review. Ini sebenarnya saya mau nge-restore ini mesin. Ini ada dua mesin nih, ini yang punyanya. Yang satu kulkas motowan, satu lagi kulkasnya standar modifan. Cuman yang kulkas standarnya belum jadi, masih di tukang bubut. Sekarang saya infoin ke teman-teman, barangkali teman-teman mau beli kulkas motowan, nah mau dipasang, apa aja yang harus dirubah. Ini kulkasnya ya, udah saya pasang ya barusan. Saya mau infoin juga ya ke teman-teman semua, kalau saya ini masang kulkasnya udah dalam keadaan motowan. Jadi saya cuman bongkar dan cek ulang lagi aja. Sekarang kita cek barang-barang ya, apakah kulkas motowan ini bisa PNP apa enggak di Ereking ya. Ya teman-teman lihat ya, nih tadi udah saya pasang lewat pemanasan, udah masuk secara sempurna ya. Teman-teman bisa lihat juga ini garis tengah sangser pas ya dengan crankcase. Jadi untuk masang ini kulkas motowan ke crankcase Ereking, teman-teman nggak perlu modif ininya, nggak perlu ngebubut bagian ininya ya, nggak usah lah. Lagian kalau ini dibubut ntar laharnya nongol, percuma. Jadi crankcase yang bagian bawah ini aman ya. Selanjutnya kita cek clearinnya ya, clearin pinggir daunnya ya. Standarnya kulkas Ereking celah clearinnya 0,8 ya teman-teman. Nih puler 0,8 ya. Nggak bisa masuknya cuma setengah. Jadi kulkas motowan ini, kalau teman-teman pakai kulkas motowan, clearin antar crankcase ini akan menyempit. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Teman-teman nggak perlu takut, karena kulkasnya besar, otomatis clearin antar crankcase-nya dia akan menyempit. Nah, itu bikin kompresi primer juga naik. Ini kadang mekanik balap gitu ya, kadang emang suka menambal, biasanya ditutup pakai lem juga. Cuman tetap harus ada clearinnya, harus ada celahnya juga. Sekarang kita lihat ya, ini celahnya berapa, masih terhitung aman atau enggak. Kita ambil 0,5 ya, nih 0,5. Nah masuk. Celah bandol ya, celah bandol dengan crankcase ketika teman-teman pasang kulkas motowan, celahnya nih 0,5, aman itu mah, nggak masalah, nggak usah takut. Bahkan kalau balap di bawah ini celahnya. Kalau biasanya kalau mesin-mesin balap, mesin-mesin buat racing gitu ya, dibikin persempit lagi di bawah 0,5. Jadi untuk motowan ini, kalau teman-teman lihat celahnya 0,5, teman-teman nggak usah ngebesarin lagi crankcase-nya, itu masih aman, cukup aman. Yang terakhir sekarang kita cek posisi lubang big end stang ser ya teman-teman. Karena karena ini naik stroke, kalau naik stroke lubang big end-nya dia nggak sejajar. Sekarang kita cek ya, maksud saya yang ini nih, bonggol ini nih, benjolan ini kan dia nggak rata tuh. Kayaknya ini lebih besar. Kita cek ya. Jadi celah bandulnya 0,5. Nih kita pakai nih 0,5 nih. Wah, nggak masuk nih. Nih, saya taruh ini di TMB ya. Nggak bisa masuk tuh, teman-teman. Coba kita lihat ini clearingnya berapa. Kita kasih 0,4 ya. Ini 0,4. Sempit banget ini. Terlalu seret ini 0,4. Kasih 0,3 aja. Ya, celahnya ini 0,3. Teman-teman lihat ya.
celah antara stang seher ini, ujung bandul ya, bukan bandul ini, celah big end nih, big end yang ini nih. 0,3 nih. 0,3 juga ini masih berat sih ini. Saya harus sedikit agak maksa. Coba 0,25. Ada nggak ya 0,25 di sini ukurannya? Oh, ada nih. Kita pakai 0,25 ya, teman-teman. Nih. Nah. Celah bandul big end ini, big end ya, bukan bandul yang besar ya. Ini big end nih ujungnya, karena ini naik stroke otomatis dia akan sedikit nongol. Celahnya ini 0,25. Nih. Ini warning ya. Apalagi ini motornya buat harian. Oke, teman-teman tadi lihat ya. Nih, celah ini, ujung big end ini clearinnya cuma 0,25. Ini masih bisa muter, masuk. Nggak ada masalah. Waktu datang ke sini juga nggak ada masalah, ini motor. Masih normal-normal aja masuk. Cuman gini ya. Seperti tadi yang saya bilang, ini mesin ini datang ke sini, kulkasnya udah motowan. Setiap mekanik itu punya hitungan ya, punya hitungan berbeda gitu. Saya nggak bilang ini malpraktek ya. Ini celah 0,25. Kalau ente bongkarnya di orang lain, pasti udah diomongin malpraktek. Kenapa? Karena ini rawan. Ini rawan ya teman-teman, 0,25. Saya nggak bilang ini malpraktek ya teman-teman, karena ya itu, kalau manusia itu tempatnya salah. Saya juga sering salah kalau ngebongkar mesin mah. Kita mah nggak pernah lepas dari salah, jadi nggak pantas buat saya kalau untuk memvonis orang lain, karena saya sendiri juga masih sering salah. Cuman kalau buat saya pribadi, clearin seperti ini nih 0,25 ini terlalu mepet, nggak berani sayanya. Ya mungkin orang lain punya hitungan yang berani, kita hitungannya beda-beda ya. Kenapa ini waktu pertama kali mesin naik kok nggak masalah, dengan celah 0,25 aman-aman aja. Tapi setelah dipegang sama MMI, kok MMI nggak mau celah 0,25. Ya karena itu, yang pertama mesinnya ini masih buat harian. Kalau mesin buat harian, selain power yang dicari, durability, daya tahan. Karena dengan celah 0,25 ini teman-teman ya, ini sih kulkas sama crankcase nggak boleh salah ini. Dalam artian harus bersih. Satu, ada kotoran aja masuk, amit-amit gitu ya, piston pecah di dalam. Kalau piston sampai pecah atau kotoran masuk ke dalam dengan celah 0,25, kegerus nih crankcase. Paling apesnya kalau ini yang masuknya kotorannya besar, bisa pecah crankcase-nya. Ya sebenarnya kalau untuk piston pecah nggak perlu harus pakai kulkas motowan. Saya juga pernah ngalamin piston pecah waktu dulu sering riset Ereking, kita lewatin tahap riset ya. Piston pecah di dalam pernah. Pecah di dalam, clearinnya nggak 0,25 itu. Clearinnya masih sekitar clearin ini ya, bukan bandul ya. Clearin pen big end itu saya bikin 0,4. 0,4 pistonnya pecah di dalam, yang jebol apanya? Crankcase-nya. Karena nyangkut antara bandul pen big end dan kotoran yang masuk ke dalamnya. Makanya kalau untuk motor harian, ini menurut hitungan saya ya, hitungan kita kan beda-beda. 0,25 ini rawan. Karena jangan lupa ya teman-teman, suka bongkar Ereking kan? Kalau pertama kali bongkar di crankcase, di sininya suka ada kerak kan? Nih, suka ada kerak kan? Nah itu kan kerak gitu. Ya ini mau udah dibersihin, makanya dia nggak ada keraknya. Makanya sama pabrik dibikin clearin 0,8 juga. Pabrik ngitung buat durability, buat daya tahan. Barangkali di situ ada kerak, meskipun ada keraknya, si kulkas masih bisa muter enteng. Nah kalau 0,25 gini, ini harus bersih terus. Mentoknya 0,1 ya, 0,1 kalau beda 1,5 kan kita ngitung panas juga. Crankcase muai, si kulkas muai. Nah itu kan dihitung juga. Jadi buat saya 0,25 ini rawan ya. Oke, jadi segitu ya teman-teman ya, yang perlu diperhatiin buat teman-teman kalau mau masang kulkas motowan. Nah untuk yang kasus ini buat yang punyanya, saya barusan WA ya, janjiin malam ini naik. Ini maaf ya mas, jadi batal naiknya, karena terus terang sayanya nggak percaya diri, sayanya nggak pede. Nanti
Kalau tetap saya pasang, setahun tidur saya nggak nyenyak, cuman mikirin ini doang. Soalnya ini resikonya fatal, resikonya gede. Kalau sampai ada masalah aja, misalnya ada kotoran masuk, atau ada kerak numpuk, atau bearingnya udah nggak bener, dengan clearin 0,25 gitu rawan, takutnya yang dihantam crankcase-nya. Yang dihantam crankcase-nya karena kalau sampai pen big end ini mentok ke crankcase, bubar udah, mahal ngegantinya. Kalau yang kanan murah, yang kiri aduh ribetnya ini. Harus bayar pajak, harus ke Yamaha, harus inden. Jadi ini saya tunda dulu untuk perakitannya. Ini nanti akan saya modif dulu nih untuk bagian stang sehernya. Karena ini motornya masih dipakai harian ya teman-teman, makanya saya QC-nya rada-rada ketat. Saya mikir di durability, bukan buat race gitu. Kalau race mah, kalau motor balap mah running berapa kali juga motor dibelah lagi, nggak running tiap hari. Kalau ini kan motor running tiap hari. Nah kalau begini teman-teman ngadepin mau masang kerukas motowan, saran dari saya untuk ngemodifnya, teman-teman jangan ambil ininya, nggak usah bubut ininya nih. Kalau teman-teman ngebubut ininya, ini kan tadi kita udah hitung ya, clearinnya 0,5 ya. Mungkin ada kasus, mas kok waktu saya pasang mentok. Saya kurang paham, soalnya ini udah bawahnya udah motowan, cuman waktu sekarang ini saya cek clearinnya dia udah 0,5. Nah kalau 0,5 buat di bandul itu aman. Nah saran dari saya teman-teman, kalau udah dapetin clearinnya 0,5 ini gak usah digedein, pokoknya jangan ngotak-ngatik area ininya. Kenapa? Kalau nanti teman-teman pakai kerukas standar, kompresi primernya akan turun, jadi malah ngedrop. Jadi saran dari saya kalau ngadepin hal-hal seperti ini yang bermasalah bukan bermasalah, yang terlalu mepet ya, clearingnya di sininya 0,25, teman-teman tipisin nih stang sehernya nih ininya nih, tipisin aja, tipisin 0,3. jadi si clearingnya sama dengan clearing daun bandul itu 0,5. Ini juga nanti kan saya tipisin, saya tambahin 0,3. aman nggak? Aman itu mah, kalau stang seher mah aman. Oke, jadi untuk kesimpulannya teman-teman, buat teman-teman yang ada rencana mau pakai kerukas motowan, cek clearing bandul dan clearing pen big end ya, seperti yang tadi saya cek ya. Terutama di sini ya. Nih, yang ini mau saya copot lagi. Nah, ini saya gerus lagi. Karena kalau langsung plug PNP ya emang apa yang tadi saya bilang, kalau langsung pasang plug begini juga, ya motor masih running, masih jalan. Cuman ngeri aja sayanya, kepikiran terus nantinya. Soalnya clearingnya terlalu sempit. 0,25 itu kecil ya. Kan kita ngitung panas, ngitung pemuaian juga, ngitung pemuaian dari kerukasnya, dari crankcase-nya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas waktunya.